Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya Nabila Minatul Maula dan teman saya Azra dan Asmi sebagai perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mikromiretik, di mana mikromiretik ini terdapat 3 subtopik, yaitu mikroskop cahaya, distribusi ukuran, dan sifat alir. Lalu, tujuan dari praktikum mikromiretik ini yang pertama kita melakukan evaluasi pengaruh ukuran partikel dalam sediaan farmasi. Lalu kita juga melakukan evaluasi dengan cara pengukuran dan pengolahan data partikel dengan metode mikroskop cahaya. Yang ketiga, melakukan evaluasi distribusi ukuran partikel padat, serbuk, dan granul menggunakan metode pengayakan. Lalu mengolah data dan menentukan distribusi ukuran dan diameter rata-rata partikel bahan padat. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi sifat alir bahan padat. Lalu untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu untuk mikroskop cahaya, alat yang digunakan ada mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer okuler, mikrometer standar, dan objek gelas dan cover gelas. Lalu untuk bahannya terdapat bedak tabur dan amilum. Lalu untuk alat dan bahan distribusi ukuran partikel dan sifat alir, alatnya terdapat seperangkat pengayak standar beserta instrumen penggetar, lalu ada timbangan, mesin penggetar pengayak, corong standar, stopwatch, dan penggaris. Lalu untuk bahannya sendiri ada sediaan bedak tabur, granul, laktosa, spray dried lactose, avisol pH 101, dan pH 102. Tetapi waktu itu kelompok kami mendapatkan Avisel pH 101. Lalu untuk prosedur kerja mikroskop cahaya, yang pertama kita melakukan kalibrasi mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali. Lalu kita siapkan suspensi encer sampel dan kita letakkan suspensi sampel itu tadi di atas objek gelas, lalu kita tutup dengan cover gelas. Setelah itu, kita letakkan objek gelasnya di atas objek mikroskop, lalu kita pilih pembesaran lensa dan atur cahaya untuk kita mengamati ukuran partikel. Kita mengamati ukuran partikel sebanyak 300 partikel. Untuk prosedur kerja distribusi ukuran, yang pertama kita timbang 100 gram granul dan timbang bobot masing-masing pengayak serta pen penampung yang akan digunakan. Lalu kita susun pengayak dan letakkan di atas mesin penggetar. Untuk susunan pengayak itu kita menyusunnya dari lubang yang terkecil itu di bawah sendiri, lalu ke atas itu lubangnya semakin besar. Lalu kita tuang granul pada pengayak paling atas, lalu kita tutup dan dikencangkan agar nanti waktu alatnya getar tidak lepas. Lalu untuk amplitudonya kita mengatur 0,50 mm per gram dan kita menggetarkannya selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita timbang satu persatu ayakan beserta granul di dalamnya dan kita catat bobot yang tertimbang. Lalu kita melakukan pengayakan dan timbang sampai 3 kali. Lalu untuk setelah kita melakukan pengayakan tersebut, jika sudah maka dibersihkan. Lalu untuk yang terakhir ada sifat alir. Sifat alir ini yang pertama kita juga timbang teliti 100 gram bahan sampel yang akan diatur. Lalu kita tuang sampel ke dalam corong dengan dasar corong yang ditutup. Lalu setelah itu kita siapkan stopwatch. Dan setelah stopwatch-nya sudah siap, baru kita buka dasar lubang corongnya dan kita jalankan stopwatch-nya. Setelah bahan yang dicorong semua sudah jatuh di dasar, lalu kita berhentikan stopwatch-nya dan kita catat waktu bahan tersebut bisa mengalir dan jatuh di permukaan. Lalu kita ukur tinggi timbunan bahan di bawah corong dan jari-jari atas alas kerucut timbunan bahan, lalu kita setelah itu bersihkan alat dan bahannya tersebut. Selanjutnya untuk analisis data akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Asmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data serta perhitungan yang kami lakukan. Yang pertama adalah percobaan mikroskop cahaya, yakni pengukuran partikel.
Dari hasil yang kami dapatkan setelah kami mengukur 300 partikel, kemudian juga kami melakukan perhitungan diameter rata-rata dengan pendekatan Edmondson, didapatkan diameter panjang rata-rata dari partikelnya adalah 15,04 mikrometer, selanjutnya diameter luas rata-ratanya adalah 15,55 mikrometer, selanjutnya diameter volume rata-ratanya adalah 16,04 mikrometer, kemudian diameter luas panjang rata-ratanya 16,07 mikrometer, kemudian diameter volume luas rata-rata adalah 17,06 mikrometer, dan diameter volume bobot rata-rata adalah 18,03 mikrometer. Untuk histogram bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah distribusi ukuran sampel dengan metode pengayakan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada layar, kemudian setelah dilakukan perhitungan diameter rata-rata ukuran granul, kami mendapatkan 461,835 mikrometer. Seperti itu. Dan selanjutnya pada percobaan sifat alir, di sini menggunakan 4 sampel yakni granul, Avistel pH101, amilum, serta SDL atau spray dried lactose. Nah, pada percobaan yang kami lakukan, hanya sampel granul saja yang dapat mengalir, sedangkan sampel Avistel pH101, amilum, serta SDL tidak mengalir. Sehingga dari percobaan tersebut, rata-rata kecepatan alir yang dimiliki oleh granul adalah 9,70 plus minus 0,3 gram per detik. Kemudian rata-rata sudut istirahat yang dihasilkan oleh sampel granul adalah 31,54 plus minus 3,20 derajat. Selanjutnya untuk pembahasan serta kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya yakni Azra. Selanjutnya adalah pembahasan. Nah, yang pertama adalah pengukuran partikel dengan metode mikroskop cahaya. Nah, definisi ukuran partikel sendiri adalah diameter rata-rata suatu sampel serbuk. Nah, ukuran partikel ini sangat berpengaruh pada sifat fisik, kimia, farmakologi pada suatu sediaan, serta pada mutu sediaan dari proses pembuatan hingga penggunaan. Nah, pada sediaan tablet atau kapsul, memengaruhi sifat alir dan kohesivitas, sedangkan pada sediaan suspensi atau emulsi memengaruhi stabilitas dan efek terapi. Nah, dari hasil praktikum kami menggunakan bahan amilum dengan pengukuran 300 partikel menunjukkan rentang yaitu 22,23 mikrometer dengan ukuran rata-rata sekitar 15 sampai 18 mikrometer. Nah, semua partikel ini berada di rentang kurang 150 mikrometer, sehingga hal ini memenuhi syarat Farmakope Indonesia edisi 6 untuk serbuk halus. Nah, metode mikroskopi optik ini sudah sesuai digunakan karena ukuran partikel amilum berada pada kisaran 0,2 sampai 100 mikrometer yang merupakan rentang optimal untuk teknik mikroskopi optik ini. Selanjutnya adalah distribusi ukuran granul. Distribusi ukuran partikel padat, yakni granul, sangat memengaruhi proses pengisian bahan padat pada sediaan kapsul maupun tabletasi. Nah, setelah kami melakukan distribusi ukuran partikel dengan metode pengayakan, dapat dilihat kurva distribusi dan persentase kumulatif memberikan gambaran jelas tentang sebaran ukuran partikel tadi yang sudah ditunjukkan oleh Asmi. Lalu, distribusi ukuran partikel dengan presentasi terbesar pada jarak ukuran kurang dari 150 mikrometer dengan bobot granul 23,5 gram dan presentasi granul 23,5%. Nah, distribusi ukuran partikel dengan presentasi terkecil berada pada jarak 710 sampai 1000 mikrometer dengan bobot dan presentasi granul 12,5. Hal ini diperoleh diameter rata-rata partikel sebesar 461,835 mikrometer sebagai ukuran dominan sampel. Nah, metode pengayakan yang kami gunakan ini sudah sesuai digunakan karena ukuran diameter sampel lebih dari 100 mikrometer yang merupakan rentang ideal untuk distribusi ukuran partikel padat. Selanjutnya adalah sifat alir. Serbuk dapat bersifat mengalir bebas atau kohesif yang cenderung menggumpal. Nah, pada sifat alir ini kami menggunakan metode langsung yaitu uji corong.
menunjukkan yang menunjukkan hanya granul yang dapat mengalir. Sementara bahan avisel pH 101, amilum, dan SDL tidak mengalir. Nah, granul memiliki kecepatan alir 9,7 gram per detik dengan standar deviasi kurang lebih 0,53 gram per detik dan sudut istirahat 31,54 derajat dengan standar deviasi kurang lebih 3,2 derajat. Hal ini menunjukkan aliran cukup baik berdasarkan USP. Nah, perbedaan sifat alir dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, porositas, dan densitas serta luas permukaan suatu partikel. Nah, metode corong sudah tepat digunakan pada sifat alir ini karena memang dirancang untuk mengukur kecepatan alir dan sudut istirahat bahan padat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari semua uji kami, hasil pengukuran partikel dengan mikroskop cahaya ada yang pertama diameter panjang rata-rata 15,04 mikrometer, luas rata-rata 15,55 mikrometer, volume rata-rata 6,5 mikrometer, luas panjang rata-rata 16,07 mikrometer, volume luas rata-rata 17,06 mikrometer, volume bobot rata-rata 18,03 mikrometer. Lalu hasil pengukuran diameter rata-rata ukuran granul dengan metode pengayakan adalah sebesar 461,835 mikrometer. Lalu kecepatan alir rata-rata pada sampel granul adalah 9,7 gram per detik, serta sudut istirahat rata-rata yang dihasilkan sebesar 31,54 derajat, sedangkan amilum dan SDL tidak mengalir dalam percobaan ini. Nah, untuk referensi atau pustaka bisa di-scan pada barcode. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ratno Sari yang telah membimbing penyusunan seminar ini serta teman-teman kelompok P3. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan oleh kelompok lain, silakan. Untuk Fitri Hidayatul, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin menanyakan mengenai sifat alir bahan. Kelompok saya kemarin itu yang bisa mengalir hanya satu bahan. Nah, untuk yang lainnya itu dibantu oleh batang pengaduk. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan alat bantuan, kita tidak bisa menghitung kecepatan alirnya. Menurut kelompok kalian, adakah cara lain yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi kita juga bisa menghitung kecepatan alirnya? Sekian, terima kasih. Bisa kami tampung dulu. Selanjutnya untuk Sinika Bagas, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya untuk praktikumnya kan ada menggunakan Avisel pH 101 dan 102. Kemarin kelompok saya itu mendapatkan Avisel pH 102 dan menurut referensi Avisel pH 102 ini memiliki sifat alir yang baik. Tetapi setelah kita melakukan praktikum, data kami menunjukkan bahwa Avisel pH 102 yang kami gunakan untuk praktikum ini tidak dapat mengalir. Apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Terima kasih. Mungkin untuk Livi bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini menurut kalian, apakah metode distribusi ukuran ini bisa digunakan untuk sampel serbuk yang higroskopis? Apabila bisa, langkah apa yang diperlukan agar serbuk higroskopis ini dapat dianalisis? Terima kasih. Baik, terima kasih Livi dan Bagas atas pertanyaannya. Kami tampung lebih dahulu. Baik, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Bagas. Jadi, tadi kan Bagas kan tanya faktor apa yang membuat avisel pH 102 itu tidak bisa mengalir. Jadi, avisel pH 102 ini tidak bisa mengalir karena beberapa faktor, yaitu mungkin karena kelembapan tinggi yang membuat avisel ini menggumpal.
Lalu juga bisa bubuk memadat saat penyimpanan atau penimbangan. Lalu corong yang kotor itu juga bisa membuat bahan itu tidak bisa mengalir karena bahannya itu tersumbat, serta jumlah sampel yang tidak sesuai dan juga ukuran partikel yang tidak seragam. Apakah menjawab, Bagas? Baik, terima kasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaannya Fitri Hidayatul Wafa tadi ya. Nah, sebenarnya pada kondisi uji standar bahan tidak bisa keluar sama sekali dari corong itu sifat alirnya dikategorikan tidak mengalir atau free flow-nya itu sangat buruk dan kecepatan alirnya dianggap 0 gram per detik. Jadi tidak harus selalu dipaksa keluar untuk bisa menilai bahwa sifat alirnya itu jelek. Cara lain untuk mengatasinya bisa diketuk pelan-pelan corongnya biar bahannya bisa turun pelan-pelan jadi masih bisa dihitung waktunya. Seperti itu. Apakah menjawab dari penjelasan yang sudah saya berikan? Cukup menjawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Livi, kan tadi apakah serbuk higroskopis bisa diukur distribusi ukuran partikelnya menggunakan ayakan? Nah, sebenarnya bisa, tapi serbuk higroskopik itu kan mempunyai sifat mudah menyerap air, terus cepat menggumpal, terus nanti tuh bakal bisa menempel di mesh atau menyumbat saringannya. Nah, in, caranya biar nggak menyumbat saringannya itu mungkin bisa dikeringkan dulu atau kayak di ruangan kering terus eh, waktu ayaknya mungkin bisa dipendekkan 5 sampai 10 menit lalu setelah diayak segera timbang dan simpan di tempat tertutup. Nah, jadi jawabannya bisa tapi mungkin perlu perlakuan khusus seperti itu. Apakah jawab? Baik, menjawab. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau sikap dari kami yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen pengampu mata kuliah farmasi fisik dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan topik uji disolusi yang akan disampaikan oleh Dwi Cynthia, Dinda Nur Aida, dan Najwa Akila. Selanjutnya, sesuai pendahuluan yang tertera, laju disolusi dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat, suhu, dan komposisi pelarut yang standar. Hal ini berfokus pada seberapa cepat waktu yang dibutuhkan. Uji disolusi ini digunakan untuk memahami dan memastikan bahwa suatu sediaan tablet paracetamol dapat melepaskan bahan aktifnya secara tepat sesuai standar yang ditetapkan, guna menjamin efektivitas terapi dan keamanan penggunaan obat. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alat uji disolusi tipe 2 atau tipe dayung. Digunakan alat tipe ini karena bentuk sediaan yang kita gunakan adalah sampel tablet padat sehingga cenderung tenggelam, jadi cocok untuk alat tipe ini. Yang kedua adalah spektrofotometer UV vis, spuit injeksi, kertas saring mili per 0,45 mikrometer, labu ukur 50 mili, pipet volume 1 mili, gelas piala, gelas ukur 1000 mili, pipet tetes, kuvet, tabung reaksi, filter holder, dapar fosfat pH 5,8, dan yang terakhir adalah tablet tumin paracetamol 500 mg. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, tambahkan isi bejana disolusi dengan 900 ml dapar fosfat pH 5,8 dan masukkan bejana disolusi ke dalam penangas pada set alat disolusi dan jangan lupa memasang pengunci bejananya. Yang kedua, memasang pengaduk dayung pada motor penggerak dan atur agar berada di tengah dengan jarak dayung kurang lebih 2,5 cm dari dasar wadah. Mengatur kecepatan 55 rpm dengan suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius selama 30 menit. Memasukkan tablet dan memastikan tablet tenggelam dan tidak menyentuh dayung. Lalu memasang penutup bejana dan menghidupkan alatnya. Selanjutnya, memasang sampling tube yang dihubungkan dengan spuit injeksi untuk mengambil sampel sebanyak 5 mili dengan posisi sampling tube berada di tengah antara bagian atas dayung dan permukaan media disolusi. Setelah itu, pindahkan larutan sampel tersebut ke tabung reaksi dengan filter holder yang sudah dilengkapi kertas saring milipor 0,45 mikrometer. Lalu melakukan pengenceran pada larutan sampel dengan mengambil 1 mili larutan sampel dengan pipet volume dan dimasukkan ke labu ukur 50 mili dan ditambahkan dapar fosfat pH 5,8 hingga tepat tanda dan kocek hingga homogen. Lakukan ini pada semua sampel. Setelah itu, melakukan penetapan kadar paracetamol terdisolusi dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, analisis data. Konsentrasi larutan baku induk diperoleh 1000 ppm dari 100 mg paracetamol dalam 0,1 liter dapar fosfat yang kemudian dilakukan pengenceran menjadi beberapa konsentrasi seperti yang tertera pada di tabel. Dilakukan menggunakan dua larutan induk yang berbeda karena jika hanya menggunakan satu baku induk lalu diencerkan ke beberapa konsentrasi, maka hasil grafiknya pasti linear. Tetapi jika diulangi ada kemungkinan terjadi perbedaan hasil seperti yang tertera kan ada perbedaan di titiknya. Lalu dari data baku kerja dapat diperoleh kurva baku linear dengan persamaan Y sama dengan 0,06X plus 0,0566. Berikut adalah tabel hasil perhitungan jumlah paracetamol yang terdisolusi. Yang pertama, didapatkan data absorban yang telah diamati melalui spektrofotometer UV vis. Yang kedua, konsentrasi paracetamol yang terlarut dari perhitungan persamaan regresi. Yang ketiga, konsentrasi sebelum pengenceran dengan perhitungan C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2. Yang keempat, jumlah paracetamol yang terdisolusi dalam miligram menggunakan perhitungan konsentrasi paracetamol dikali dengan media disolusi per 1000. Dan diperoleh data persentase paracetamol terdisolusi dengan perhitungan paracetamol terlarut dalam miligram dibagi dengan dosis paracetamol per tablet yaitu 500 mg dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh rata-rata persentase paracetamol terdisolusi sebesar 97,51% dengan standar deviasi 5,95 dan RSD sebesar 6,1%.
Selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Jadi pengujian disolusi tablet paracetamol yang kami lakukan itu dilakukan menggunakan alat disolusi tipe 2, yaitu tipe pedal atau dayung dengan media dapar fosfat pH 5,8 sebanyak 900 mili. Kondisi pengujian ini dijaga pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan 50 rpm selama 30 menit. Setelah waktu pengujian selesai, sampel diambil, diencerkan, kemudian diukur konsentrasinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Untuk penentuan konsentrasi paracetamol dalam sampel itu dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi linear dari larutan baku dengan persamaan Y sama dengan 0,06X plus 0,0566. Persamaan ini selanjutnya digunakan untuk menghitung konsentrasi berdasarkan nilai absorbansi yang diperoleh. Untuk hasil pengujian itu menunjukkan bahwa seluruh tablet memiliki persen disolusi dalam rentang 87,84% hingga 105,48%, yang berarti semua sampel memenuhi persyaratan disolusi menurut Farmakope Indonesia 6, yaitu tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki plus 5 sama dengan 85%. Nilai standar deviasi sebesar 5,95 menunjukkan adanya variasi antar sampel. Namun variasi ini masih dapat diterima karena nilai disolusi tetap berada dalam batas keterimaan Farmakope Indonesia, yaitu kandungan paracetamol dalam tablet berada pada rentang 90% hingga 110%. Hal ini menunjukkan tablet paracetamol dengan merek dagang Dumin memiliki homogenitas formulasi yang baik dan konsistensi mutu. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi berdasarkan uji disolusi tablet paracetamol yang telah kelompok kami lakukan, itu diperoleh persen zat aktif yang terdisolusi dari 6 sampel, itu berturut-turut sebesar 93,79%, 99,82%, 87,84%, 105,48%, 96,57%, dan 101,61%. Nilai ini menunjukkan bahwa keenam tablet paracetamol mampu melepaskan zat aktifnya dengan baik dan cepat ke dalam media disolusi, karena nilai 6 sampel itu lebih dari 85%, sehingga data ini telah memenuhi persyaratan uji disolusi sesuai dengan ketentuan di Farmakope 6. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur Raise Hand. Baik, yang pertama boleh dari Nif. Baik, izin bertanya. Jadi kemarin waktu awal pengukuran absorbansi di spektrofotometer, itu baseline kelompok kami itu tidak 0,0, tetapi 0,1962. Jadi saat dilakukan perhitungan secara langsung, kadar yang didapatkan itu tidak lebih dari 100%. Sedangkan jika dikurangi dengan hasil pengamatan Blanco sebagai faktor koreksi, hasilnya itu tidak memenuhi 85%. Jadi baseline-nya itu tidak jadi jika baseline-nya tidak 0,0 itu tadi, yang benar itu harus dikurangi faktor koreksinya terlebih dahulu atau tidak, dan apa saja faktor yang dapat berpengaruh terhadap persentase disolusi tersebut. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya, dilanjutkan Phoebe. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fidi Madani dari kelompok B1, izin bertanya. Sepertinya kurang lebih pertanyaan sama, karena waktu kelompok saya praktikum juga, belangko yang kami dapatkan juga sekitar 0,1998. Jadi tidak mendekati 0, berbeda dengan kelompok teman-teman ini. Setahu saya, belangkonya mendekati 0 ya, atau 0 gitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana caranya agar belangko tersebut sesuai dengan syaratnya, yaitu 0 atau mendekati 0, seperti itu. Apakah menurut teman-teman ada faktor yang memengaruhi? Dilihat dari media yang kita pakai juga sama, media disolusi, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Kita tampung dulu ya pertanyaannya, dilanjutkan oleh Zakia.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, mengapa pada uji disolusi ini suhunya harus dipertahankan pada 37 plus minus 0,5 derajat Celcius? Dan apa dampaknya terhadap kecepatan disolusi apabila suhunya menyimpang dari rentang tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bisa dijawab. Yang tidak presentasi tadi bisa menjawab ya. Saya lihat tadi dari tadi yang presentasi yang menjawab padahal anggotanya kami lebih dari itu ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Vibi dan Nif. Untuk Blanko pada spektrofotometer tidak menunjukkan angka 0. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kuvetnya yang kotor, jadi menghalangi jalur cahayanya. Yang kedua, posisi kuvetnya yang salah. Misalnya, sisi yang buram itu menghadap ke sumber cahayanya. Dan yang ketiga adalah blanko yang tidak sesuai atau yang tidak murni atau tercemar. Baik, saya izin menambahkan untuk pertanyaan tadi, itu apakah perlu dilakukan ini? Tadi kan blankonya itu tidak 0,00 ya. Itu apa perlu tetap dilakukan faktor koreksi itu tetap perlu dilakukan. Jadi sesuai dengan blanko tadi, terus faktor yang menyebabkan itu bisa jadi yang tadi dijelaskan sama DC. Apakah sudah menjawab? Siap, sudah. Makasih Dina dan DC. Izin menjawab untuk pertanyaannya dari Zakia, kenapa uji disolusi itu harus dipertahankan pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius? Karena uji disolusi ini kan diperuntukkan untuk dalam perilisan obat di dalam tubuh ya. Jadi harus juga disesuaikan dengan keadaan suhu fisiologisnya tubuh. Kalau misalnya nggak sesuai dengan suhu fisiologisnya tubuh, berarti nanti obatnya yang akan dirilis itu nggak akan relevan dengan tubuh. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan tambahan?
Baik, kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Maaf tadi saya miss ya waktu udah selesai. Saya lagi ada sambil meeting. Berikutnya untuk kelompok 5. Yes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami akan membagikan hasil mengenai diskusi viskositas non-Newtonian. Nah, sebelumnya untuk non-Newtonian sendiri itu lebih tepatnya bisa disebut rheologi. Rheologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan dan perubahan bentuk dan aliran dari fluida serta bagaimana respon fluida tersebut terhadap penerimaan tekanan dan tegangan. Nah, kemudian untuk tujuan praktikum sendiri yang pertama menjelaskan arti rheologi, yang kedua membedakan cairan Newtonian dan non-Newtonian, yang ketiga menggunakan alat penentu rheologi, dan yang terakhir menentukan rheologi cairan dan non-Newtonian. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yang pertama viskometer Stormer, yang kedua stopwatch untuk mengukur waktunya, yang ketiga termometer untuk mengukur suhu percobaan, kemudian yang keempat beban dengan berat beragam, kemudian ada glass breaker, dan yang terakhir batang pengaduk. Dan untuk bahannya sendiri yang pertama ada CMCNA 1% dan juga suspensi cotrimoxazole. Kemudian untuk prosedur kerjanya sendiri yang pertama meletakkan viskometer Stormer di tepi meja untuk mempermudah pengamatan dan memastikan ketinggiannya cukup bagi beban untuk turun. Yang kedua, mengisi mantel di bagian luar cawan dengan air dan mencatat suhunya. Yang ketiga, memasukkan sampel ke dalam cawan, kemudian didiamkan hingga suhu sampel konstan. Yang keempat, menaikkan mantel dan cawan hingga rotor terendam dengan sampel lalu dikunci. Kemudian yang kelima, mengatur skala sampai jarum menunjukkan angka 0. Kemudian yang keenam, meletakkan beban pada penggantung, kemudian menarik brake sehingga rotor dapat berputar. Kemudian yang ketujuh, mencatat waktu yang diperlukan rotor untuk berputar 100 kali, lalu mengulangi prosedur dengan beban yang berbeda. Dan yang terakhir, mencatat data hasil percobaan dan membuat grafik rheologi antara perubahan kecepatan dengan penambahan beban dan viskositas. Nah, lanjut. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data rata-rata 100 kali putaran pada tiap beban. Setelah dirata-rata, pada kedua sampel menunjukkan tren penurunan waktu, karena bobnya berputar semakin cepat seiring dengan pertambahan beban. Kemudian, dari data tersebut, dapat dihitung RPM menggunakan rumus 60 per waktu yang dibutuhkan untuk memutar 100 kali dikali 100. Nah, kemudian dari data ini dapat dihitung kecepatan geser dengan rumus 1 per T. Dengan T-nya adalah waktu yang dibutuhkan untuk si bobnya itu memutar 100 kali. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa pada sampel cotrimoxazole dan CMCNA 1%, bahwa kecepatan geser cairan semakin meningkat seiring dengan penambahan beban. Nah, dari sana kita dapat membuat kurva hubungan antara tegangan geser atau beban terhadap kecepatan geser pada tiap-tiap sampel. Terakhir, dari eh, dari eh, dari kecepatan geser tersebut dapat dihitung viskositas sampel menggunakan rumus KV dikali W per V. Dengan KV adalah tetapan alat yaitu sebesar 52, kemudian W-nya adalah bebannya, dan kemudian V-nya adalah kecepatan putaran atau RPM yang tadi telah kita hitung. Nah, pada sampel cotrimoxazole pada beban 0 didapatkan viskositasnya sebesar 0,00 centipoise, pada 5 gram sebesar 1,24 centipoise, pada 10 gram sebesar 2,12 centipoise, dan pada 20 gram sebesar 3,22 centipoise, pada 30 gram 3,80 centipoise, dan yang terakhir pada 40 gram sebesar 4,23 centipoise. Kemudian pada sampel CMCNA 1% didapatkan nilai viskositasnya pada beban
0 gram sebesar 0 centipoise, 5 gram sebesar 0,84 centipoise, pada 10 gram sebesar 1,54 centipoise, pada 20 gram sebesar 2,59 centipoise, pada 30 gram sebesar 3,32 centipoise, dan pada 40 gram sebesar 3,91 centipoise. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa semakin besar beban yang ditambahkan atau semakin besar tegangan geser yang diberikan, maka viskositasnya itu semakin meningkat. Maka dapat diketahui bahwa kedua sampel tersebut ketika diberikan beban, maka akan semakin kental. Nah, dari data yang didapatkan, dapat diketahui bahwa suspensi cotrimoxazole dan CMCNA 1% menunjukkan sifat non-Newtonian karena nilai viskositasnya terus berubah tergantung pada nilai tegangan geser yang diberikan. Nah, ketika sampel tersebut diberikan tegangan geser yang lebih besar, maka kecepatan gesernya akan ikut meningkat nilainya. Nah, ketika kecepatan geser tersebut dibandingkan dengan viskositas, bahwa dapat diketahui seiring kenaikan nilai kecepatan geser, maka nilai viskositas dari kedua sampel makin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sampel cotrimoxazole dan CMCNA 1% yang digunakan merupakan cairan non-Newtonian bertipe dilatan, yaitu adalah semakin diaduk atau semakin diberikan gaya, maka akan semakin kental. Namun, berdasarkan pustaka yang kami baca, seharusnya sampel suspensi cotrimoxazole dan CMCNA 1% yang kita gunakan ini harusnya memiliki sifat aliran pseudoplastik. Nah, berdasarkan pengamatan kami dan pustaka, faktor yang dapat mempengaruhi hasil praktikum tersebut hingga berbeda dari pustaka adalah kontaminan yang dapat berikatan dan membentuk cairan dilatan. Ketika sampel tersebut terlalu sering dipakai, maka intensitas paparan sampel tersebut terhadap kontaminan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kurva bergeser membentuk dilatan, bukan pseudoplastik. Kemudian pada proses pencampuran dan homogenitas, hal ini berkaitan dengan CMCNA yang digunakan. Pada CMCNA HV atau High Viscosity dan MV atau Medium Viscosity, ditemukan bahwa hasilnya itu adalah tipe pseudoplastik. Tapi pada CMCNA LV atau Low Viscosity, itu hasilnya berubah menjadi tipe dilatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor menguji sampel pada shear rate atau kecepatan geser yang tinggi. Nah, bisa jadi reogram tipe pseudoplastik ini terlihat jelas ketika beban yang digunakan itu lebih rendah dari yang digunakan pada percobaan ini. Baik, dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, rheologi adalah ilmu yang mempelajari aliran zat cair dan deformasi dari padatan. Yang kedua, cairan non-Newtonian memiliki viskositas yang konstan pada suhu dan tekanan yang tetap, sedangkan cairan non-Newtonian viskositasnya bergantung pada kecepatan geser atau tegangan geser yang diberikan. Kemudian, berdasarkan hasil praktikum, suspensi cotrimoxazole dan CMCNA 1% merupakan cairan non-Newtonian dengan sifat aliran dilatan. Namun, berdasarkan pustaka, kedua sampel memiliki sifat aliran pseudoplastik. Kemudian yang terakhir, penyimpangan ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor seperti kontaminasi, proses pencampuran, dan homogenitas sampel, atau pengujian yang dilakukan pada uji geser yang tinggi. Baik, itu saja dari kami. Apakah ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Dipersilahkan. Baik, Diva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Diva dari kelompok 3, saya izin bertanya. Nah, saat praktikum itu kan memakai alat viskometer Stonemer. Saya izin bertanya terkait fungsi dari mantel air di sekitar kap pada alat tersebut. Terus lalu juga kan suhu airnya itu sempat dicatat. Nah, itu gunanya untuk apa dan apakah suhunya itu bisa diatur lebih tinggi? Apakah sudah jelas pertanyaan saya? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin saya ingin menjawab terlebih dahulu. Untuk mantel airnya sendiri yang di sekitar cawan itu ya, itu tuh berfungsi untuk menjaga suhu
suhu sampelnya itu agar tetap stabil. Karena salah viskositas ini sangat dipengaruhi sama suhu. Jadi ketika suhunya itu tinggi, nilai viskositasnya akan semakin rendah. Karena kan kalau misalkan dia kena suhu panas kan dia pasti akan lebih encer gitu ya. Jadi eh, energi panasnya itu menyebabkan apa eh, viskositasnya itu menjadi lebih rendah. Jadi cair apa gaya yang diperlukan untuk menahan partikelnya itu menjadi menurun seperti itu. Apakah dapat difahami? Dapat dipahami. Saya izin bertanya lebih lanjut, berarti untuk suhunya itu juga dapat Oh iya, diatur ya? baik. Eh, baik, untuk suhunya sendiri itu bisa untuk diatur sesuai yang diinginkan atau yang ingin diujikan seperti itu. Namun ya itu harus diingat kembali karena harus apa ya dicek suhunya agar tetap stabil seperti itu. Jadi kalau misalkan memang suhunya 25 derajat terus, jadi dipastikan suhu dalam pengujiannya itu tetap 25 derajat Celcius dengan termometer seperti itu. Baik, terima kasih Akmal atas jawabannya, sangat dipahami. Baik, untuk Della Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dela dari kelompok B4, izin bertanya, eh, untuk bebannya itu apakah harus dimulai dari nol? Dan kalau enggak, apa ngaruh ke grafiknya? Terima kasih. Dela sudah mengajukan pertanyaan. Sudah, Ibu. Baik, izin menjawab untuk Dela. Jadi bebannya tidak harus dimulai dari nol, yang penting bebannya ditingkatkan secara konstan saja dan terdiri dari beberapa titik beban. Nah, kenapa dimulai dari nol biasanya? Karena itu untuk mengetes atau mengetahui yield value-nya apakah dia dari tegangan nol itu sudah bisa mengalir atau belum, seperti itu. Apakah bisa menjawab? Sudah, terima kasih Adel. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali? Ya, silakan masih ada waktu ya. Iya. Kali, kalau tidak ada kita bisa ke next group ya. Tolong untuk yang bertanya tidak ambil satu, dua. Ya, silahkan kelompok B6. Ya. Terima kasih untuk B5 ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisik Praktikum dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ana Fauzia dan rekan saya Iva Cahya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait dengan viskositas Newtonian. Seperti yang kita ketahui, viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan adanya hambatan suatu fluida untuk mengalir. Tujuan dari praktikum ini sendiri agar kami dapat menjelaskan arti viskositas dan rheologi, membedakan antara cairan Newtonian dan non-Newtonian, dapat menggunakan alat-alat penentu viskositas dan rheologi, serta dapat menentukan viskositas dan rheologi cairan Newtonian. Alat yang kami gunakan, yang pertama ada viskometer bola jatuh, yang tentunya digunakan untuk menentukan viskositas. Yang selanjutnya ada piknometer yang digunakan untuk Suaranya bisa lebih besar ya? Oh, ya saya yang Apakah sudah lebih terdengar? Apa masih kecil? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ini kenceng sih. Oke, terima kasih, Prof. Saya lanjutkan, alat yang digunakan ada stopwatch, glass waker, batang pengaduk, corong, dan timbangan analitik. Selain itu, untuk bahan yang kami gunakan adalah propilen glikol dan sorbitol. Baik, selanjutnya masuk ke prosedur kerja. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan air dalam mantel tabung dan kita catat suhu air. Dan didapatkan pada praktikum ini suhu yaitu sebesar 23 derajat Celcius. Kemudian dilakukan sampel dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian yang ketiga, memasukkan bola yang sesuai dengan viskositas sampel ke dalam tabung dan ditutup dan dipastikan tidak ada gelembung udara. Yang keempat adalah mencatat waktu bola saat jatuh dimulai dari M1 sampai dengan M3 dan diulangi replikasi sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah menghitung berat jenis sampel cairan menggunakan piknometer di mana ditimbang piknometer kosong dan juga piknometer dengan sampel. Selanjutnya, dilakukan pengukuran waktu aliran dan viskositas dengan viskometer falling ball pada sampel propilen glikol dengan viskositas sampel sebesar 56,0 centipoise, maka dipilih bola nomor 2 dan bola nomor 3 dengan berat jenis dan konstanta bola seperti yang tertera. Kemudian pada suhu 23 derajat Celcius, maka didapatkan waktu jatuh bola dengan rata-rata 86,20 detik. Dan pada bola nomor 3, didapatkan rata-rata waktu jatuh bola yaitu sebesar 15,56 detik. Dan pada sampel sorbitol, dengan viskositas sampel sebesar 185 centipoise, maka dipilih bola nomor 2 dan bola nomor 3. Dengan berat jenis dan konstanta bola seperti yang tertera dan suhu 23 derajat Celcius. Sehingga didapatkan waktu jatuh bola rata-rata yaitu adalah 400,53 detik dan untuk bola nomor 3 didapatkan rata-rata waktu jatuh bola yaitu sebesar 71,08 detik. Kemudian dilakukan pengukuran berat jenis sampel dengan piknometer, didapatkan berat jenis sampel propilen glikol sebesar 1,048 gram per mililiter dan juga berat jenis sorbitol sebesar 1,288 gram per mililiter. Sebelum melangkah ke perhitungan viskositas, terdapat ketidaksesuaian data yang kami dapatkan pada sampel propilen glikol yang menggunakan bola nomor 3. Di situ tertulis bahwa waktu jatuh yang diperlukan oleh bola itu selama 15,56 detik, sedangkan rentang yang disarankan adalah 30 detik hingga 500 detik. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya perbedaan sampel yang kami gunakan dengan yang digunakan di dalam pustaka. Bisa jadi terdapat perbedaan konsentrasi dan suhu yang digunakan. Setelah kita dapat data berupa waktu dan bobot jenis dari sampel,
kita dapat menghitung viskositas dengan rumus konstanta bola yang dikalikan dengan bobot jenis bola dikurangi dengan bobot jenis larutan yang kemudian dikalikan dengan waktu jatuh bola. Untuk sampel propilen glikol dengan menggunakan bola nomor 2 didapatkan viskositas sebesar 8,42 centipoise dan untuk bola nomor 3 didapatkan 10,43 centipoise. Sedangkan untuk sampel sorbitol dengan bola nomor 2 didapatkan viskositas sebesar 38,20 centipoise dan 36,03 centipoise. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat ketidaksesuaian dengan teori. Karena secara teori, fluida Newtonian itu dengan penggunaan bola yang berbeda seharusnya menghasilkan viskositas yang konstan. Dan untuk kesimpulan pada praktikum ini menjawab dari tujuan di mana viskositas merupakan ketahanan cairan untuk mengalir, sedangkan rheologi itu merupakan ilmu yang mempelajari sifat alir cairan. Cairan Newtonian memiliki viskositas tetap, sedangkan non-Newtonian viskositasnya berubah tergantung pada gaya geser yang diberikan. Pada praktikum ini, penentuan viskositas dilakukan menggunakan viskometer falling ball. Viskositas propilen glikol pada suhu 23 derajat Celcius sebesar 8,42 centipoise pada bola nomor 2 dan 10,43 centipoise pada bola nomor 3. Sedangkan untuk viskositas sorbitol pada suhu 23 derajat Celcius yaitu 38,20 centipoise pada bola nomor 2 dan 36,03 centipoise pada bola nomor 3. Dan berikut untuk referensi yang kami gunakan. Kami cukupkan presentasi kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, Ilham, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ilham Insan Azizi dari kelompok 7 dengan NIM akhir 085. Saya izin bertanya, berdasarkan pengalaman saya kemarin dan beberapa kelompok juga sepertinya mengalami hal yang sama, yaitu ketika kita menggunakan dua bola dengan berat jenis berbeda, itu menghasilkan viskositas yang beda pula. Padahal menurut teori itu seharusnya sama, atau walaupun beda itu jaraknya nggak begitu jauh. Jadi kemungkinan apa yang terjadi yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi seperti demikian? Apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya, Ilham. Saya izin menjawab langsung. Jadi, mengapa saat praktikum itu menggunakan cairan yang sama, namun hasilnya berbeda? Itu yang pertama kemungkinan bisa terjadi karena suhu. Di mana saat kita melakukan praktikum viskositas ini, kita mengecek suhunya itu di awal saat sebelum memasukkan sampel. Nah, pada saat kita melakukan praktikumnya, kita membolak-balikan viskometernya, itu bisa saja suhunya berubah, sehingga itu dapat mempengaruhi viskositasnya, seperti itu. Dengan kenaikan 1 sampai 2 derajat Celcius, itu sudah sangat bisa mempengaruhi viskositasnya. Kemudian faktor yang kedua itu bisa kemungkinan terjadi karena dari kita sendiri, human error. Karena pada kita praktikum itu 3 kali. Jadi saat kita membolak-balikan tabungnya, itu bisa saja kemiringannya berbeda. Saat kita posisi forward, itu tabungnya lurus, tapi ketika kita balik lagi, itu tabungnya bisa saja lebih miring sedikit. Jadi hal itu yang kemungkinan menyebabkan hasil viskositasnya berbeda seperti itu. Apakah bisa dipahami, Ilham? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silahkan Gosan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Gosan, absen dengan NIM 034. Saya mau bertanya, kemarin kan waktu praktikum itu kita menggunakan 2 alat falling ball yang berbeda ya. Jadi yang satunya saat reverse-nya itu perlu dikalibrasi. Di sini saya mau tanya, semisal
Saya sempat kepikiran sih, kalau semisal kita melewati reverse-nya atau skip lah, jadi kita ambil forward-nya saja. Nah, di data kalian kan selang-seling ya. Kalau misalnya kita ambil forward-nya saja, apakah nanti data itu akan mempengaruhi hasil atau harus selang-seling seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Gosan. Untuk pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh teman saya. Silahkan. Jadi terima kasih terkait pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau menurut kami, kalau misalnya hanya memakai forward saja itu nantinya akan memperbesar persen kesalahan. Jadi kayak kalau misalnya kamu ngukur dari satu arah doang, itu kan memungkinkan terjadinya kesalahan yang lebih besar daripada kamu mengukurnya dari dua arah. Seperti itu. Jadi sebaiknya memang menggunakan forward dan reverse dalam pengukuran ini. Eh, Mau tanya dikit lagi, kan? Tapi kan di dua alat itu ada satu alat yang perlu kalibrasi ya. Bukannya dengan kalibrasi itu mungkin faktor koreksinya juga berbeda dengan yang tidak perlu dikalibrasi. Bukannya eh, faktor risiko kesalahannya juga makin tinggi ya kalau semisal kesalahan dalam menghitung seperti itu. Maaf, ini bisa ditampilkan keseluruhan ya posternya ya. Hasilnya yang mana ya ini? Sudah terjawab semua ini pertanyaannya? Kelompok 6. Bentar, Prof, tinggal sedikit lagi. Untuk pertanyaan Bosan, kalau menurut kami tetap aja persen kesalahannya itu akan lebih besar kalau misalnya kita nggak pakai reverse. Salah. Iya, benar. Kita nggak pakai reverse. Baik, dipahami. Terima kasih. Sekian presentasi. Sekian waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 6. Kelompok 7, silakan. Baik, saya izin untuk share screen, Prof. Baik, izin memulai presentasi. Selamat sore, Prof. Retno yang kami hormati, dan juga selamat sore bagi teman-teman kelas B yang berbahagia. Di sini kami mewakili kelompok 7 mempresentasikan mengenai materi kelarutan. Yang presentasi